Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, siang kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yakni Melvira Sarki, yang kedua dengan anggota Aisyah Fauzia, yang ketiga Bella Santika, yang keempat dengan Nabila Putri Ramatillah, dan yang terakhir Wahyuni Akmianti. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan isu-isu yakni isu-isu global tentang kebudayaan, politik, degradasi lingkungan, penyakit, dan imigrasi penduduk dunia. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata pembukaan saya, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Aisyah Fauziah. Kepada Aisyah Fauziah dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu isu-isu global tentang kebudayaan. 1. Isu-isu kebudayaan. Seiring dengan kemajuan zaman, tradisi dan kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara, dan dijaga keberadaannya oleh setiap suku, kini sudah hampir punah. Pada umumnya, masyarakat merasa gengsi dan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal atau budaya daerah. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menampilkan dan menggunakan kesenian dan budaya modern daripada budaya yang berasal dari daerahnya sendiri, yang sesungguhnya justru budaya daerah atau budaya lokal lah yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsanya. Terdapatnya arus pokok yang dengan spontan menerima unsur-unsur kebudayaan internasional yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Proses filtrasi perlu dilakukan sedini mungkin supaya kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia tidak akan merusak identitas kebudayaan nasional bangsa kita. Tetapi bukan berarti kita harus menutup pintu akses bangsa Barat yang ingin masuk ke Indonesia, karena tidak semua kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia berpengaruh negatif, tetapi juga ada yang memberi pengaruh positif, seperti memajukan perkembangan iptek ke Indonesia. Prioritas yang perlu kita lakukan terhadap kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia adalah kita harus lebih selektif kepada kebudayaan Barat. Dampak kebudayaan Barat di Indonesia dicerminkan dalam wujud globalisasi dan modernisasi yang dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa kita.
Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Santika. Kepada Bella Santika dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk membaca materi. Saya akan melanjutkan materi yaitu 2. Dampak positif isu-isu global tentang kebudayaan. Dampak positif dari isu-isu global tentang kebudayaan yaitu A. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. B. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. C. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3. Dampak negatif isu-isu global tentang kebudayaan. Isu-isu global tentang kebudayaan yaitu A. Pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang fasad membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. B. Sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. C. Gaya hidup kebarat-baratan. B. Isu-isu global tentang politik. Secara Baiklah, politik, sampai negara sekian dengan pemaparan materi kepada Bella. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan saya lanjutkan sendiri, yakni isu-isu global tentang politik. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Pada saat-saat awal, perjuangan politik menjadi prioritas. Pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Dengan berpegangan pada politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Negara Republik Indonesia sebagai warga negara tidak dapat melepaskan diri pengaruh perkembangan di negara lain.
khususnya di negara yang telah maju. Lebih ironis lagi, di negara-negara adikuasa. Perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan seterusnya. Selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, Indonesia harus diperhitungkan kecenderungannya dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan di negara lain itu. Yang C, isu-isu global tentang degradasi lingkungan. Masalah lingkungan mulai ramai dibicarakan sejak diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada tanggal 15 Juni 1972. Di Indonesia, tonggak sejarah masalah lingkungan hidup dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjadjaran, Bandung pada tanggal 15 sampai 18 Mei 1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia, yakni laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun, industrialisasi di samping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia, juga memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan. Saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan ozon itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta. Jika diperhatikan, contoh dari kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian. Pemenuhan kebutuhan ini akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama daerah-daerah resapan air makin berkurang, akibatnya terjadinya krisis air tanah. Di sisi lain, di beberapa kawasan berkemiringan cukup tajam menjadi rawan longsor, karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian, karena resapan air ke tanah berkurang, terjadilah overflow pada air permukaan. Ketiga kondisi ini beresonansi dengan sistem drainase yang buruk di perkotaan, terjadilah banjir. Solusi atau penyelesaian mengenai isu lingkungan hidup saat ini. Yang pertama, revitalisasi fungsi hutan. Hutan adalah tempat bagi jutaan spesies tumbuhan atau hewan. Berjuta tumbuhan tersebut dapat memproduksi oksigen dan menyerap karbon dioksida, serta gas-gas lain yang dapat memicu pemanasan global. Yang kedua, memperbanyak ruang terbuka hijau di perkotaan. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Salah satu fungsi dari ruang terbuka hijau adalah untuk menunjang pelestarian dan pengamanan lingkungan alam, yaitu sebagai wilayah konservasi atau preservasi alam untuk mengamankan kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran, pengaman tepi sungai, pelestarian wilayah resapan air. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan atau lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Menurut Brundtland Report dari PBB pada tahun 1987. Dengan sistem pembangunan berkelanjutan, kita dapat meminimalisir kerusakan lingkungan, baik secara skala nasional maupun global. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Mengenai isu-isu global tentang penyakit atau wabah penyakit. Wabah adalah istilah umum untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang.
maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut. Wabah dipelajari dalam epidemiologi, berasal dari bahasa Yunani epi, pada demos rakyat, adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia dalam suatu periode waktu tertentu dengan laju yang melampaui ekspektasi atau dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Dengan kata lain, epidemi adalah wabah yang terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga. Jumlah kasus baru penyakit di dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu disebut dengan incidence rate atau yang berarti laju timbulnya penyakit. Pengertian wabah dapat dikatakan sama dengan epidemi, yaitu berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Suatu wabah dapat terbatas pada lingkup kecil tertentu yang disebut dengan outbreak, yaitu serangan penyakit, lingkup yang lebih luas, yaitu epidemi, atau bahkan lingkup global atau pandemi. Penyakit yang umum yang terjadi pada laju yang konstan, namun cukup tinggi pada suatu populasi disebut sebagai endemik. Contoh penyakit endemik adalah malaria di sebagian Afrika, misalnya yaitu di Liberia. Di tempat seperti itu, sebagian besar populasinya diduga terjangkit malaria pada suatu waktu dalam masa hidupnya. Contoh wabah yang cukup dikenal termasuk wabah pes yang terjadi di Eropa pada zaman pertengahan yang dikenal sebagai The Black Death, yaitu kematian hitam, pandemi influenza besar yang terjadi pada akhir Perang Dunia I, dan epidemi AIDS dewasa ini, yang oleh sekalangan pihak juga dianggap sebagai pandemi. Penyakit-penyakit yang mungkin dapat menjangkit secara pandemik mencakup diantaranya yaitu demam Lassa, demam Rift Valley, virus Marburg, virus Ebola, dan Bolivian hemorrhagic fever. Namun sampai dengan tahun 2004, kemunculan penyakit-penyakit tersebut pada populasi manusia sangatlah virulen, sampai-sampai tidak tersisa lagi dan hanya terjadi di daerah geografis terbatas. Yang kelima yaitu isu-isu global tentang migrasi penduduk atau kependudukan. Masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan, bukan hanya masalah yang menimpa Indonesia, melainkan masalah yang juga dialami oleh negara-negara di dunia. Perpindahan penduduk, baik dalam emigrasi, imigrasi, maupun pengungsian terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktornya ada bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai dengan keamanan. Bagi pelakunya, mungkin merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Namun, bagi kawasan yang didatangi, mungkin akan menjadikan suatu masalah. Karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya. Masalah migrasi ini merupakan suatu masalah kepentingan global. Baiklah, sekian penyampaian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wahyuni. Selanjutnya pemaparan materi oleh Saudari Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu migrasi memiliki dua sisi jika dihubungkan dengan populasi dunia. Pertama, migrasi dapat menjadi penyebab pertumbuhan populasi yang tinggi dan overpopulation. Pertumbuhan populasi suatu negara atau kawasan tidak selalu karena penyebab alami, yaitu karena kelahiran, tapi bisa juga disebabkan karena perpindahan penduduk dari negara atau kawasan lain. Misalnya, pertumbuhan penduduk Yahudi di wilayah Palestina terjadi karena eksodus orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, yang akhirnya berakibat pada pendirian negara Israel. Kedua, migrasi dapat menjadi dampak dari adanya overpopulation.
Jika suatu negara atau kawasan mengalami overpopulation, maka wajar jika masyarakat ingin pindah ke negara atau kawasan dengan penduduk yang lebih sedikit. Hal ini tentu saja didorong oleh berbagai macam faktor, antara lain perbaikan ekonomi, perbaikan tingkat kehidupan, terpaksa atau bagi pencari suaka, dan sebagainya. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana atau KB. Dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih menjadi permasalahan global. Next. Kemudian juga menyimpulkan bahwa jika kecenderungan dalam pertumbuhan pendudukan dunia, industrialisasi, polusi, produksi pangan, dan eksploitasi sumber daya alam yang ada saat ini tetap tidak berubah. Dunia akan semakin mendekati titik kritisnya, dan selama kira-kira 100 tahun lagi akan mencapai tingkat di mana ia tidak mampu lagi menampung pertumbuhan penduduknya. Yang paling mungkin kita hadapi kemudian adalah menurunnya populasi dan kapasitas industri. Pemecahan masalah isu kependudukan ini sudah banyak cara yang ditawarkan, di antaranya pengendalian fertilasi dengan penggunaan alat kontrasepsi KB, penundaan perkawinan, bahkan menurut teori Malthus memberikan dua jenis solusi, yaitu preventive check atau pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran, dan positive check atau pengurangan penduduk melalui proses kematian. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk penambahan materi dan sesi tanya jawab, kita lanjutkan di forum diskusi di e-learning. Baiklah, itulah diskusi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada screenshotnya, guys.